Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Kita sekarang sudah sampai pada pembahasan mengenai pembagian qadhiyah hamliyah berdasarkan maudhu'nya atau berdasarkan subjeknya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai pembagian qadhiyah hamliyah berdasarkan mahmulnya atau berdasarkan predikatnya. Wa tanqasimul hamliyatu, dan terbagi al-hamliyatu apa qadhiyah hamliyah bi'tibari maudhu'iha dengan memandang maudhu'nya, subjeknya hamliyah, ila syakhsiyatin kepada syakhsiyah. Syakhsiyah ini bersifat individu. Wahiyah, dan adapun syakhsiyah ma adalah sesuatu, isinya ma ini adalah qadhiyah hamliyah. Karena yang ada maudhu'uha apa maudhu'nya ma atau subjeknya ma, musyakhkhasan ialah sosok individu muayyanan yang tertentu. Ahadal ma'arifis sab'ati, salah satu isim ma'rifat yang 7. Isinya adalah salah satu isim ma'rifat yang 7. Yang disebut dengan syakhsiyah adalah qadhiyah hamliyah yang mana maudhu'nya berupa individu tertentu ya. Atau dalam pembagian juz'i disebut dengan juz'i hakiki, yang mana tidak ada individu lagi di bawahnya. Hanya individu itu saja, hanya satu individu saja. Maudhu'nya menunjuk pada satu individu saja. Ini yang disebut dengan syakhsiyah. Misalnya, mislu Thariq ibn Ziyadin kana ahilan. Thariq ibn Ziyadin, adapun Thariq bin Ziyad, karena ialah ada siapa Thariq bin Ziyad, ahilan adalah seorang raja. Ahilan adalah seorang raja. Ini adalah qadhiyah hamliyah, maudhu'nya berupa Thariq bin Ziyad. Ini menunjuk pada individu tertentu. Di bawah Thariq bin Ziyad ini tidak ada individu lain, yaitu hanya menunjuk pada satu individu saja. Nah, ini disebut dengan syakhsiyah. Sementara mahmulnya yaitu ahilan. Sementara mahmulnya adalah ahilan. Nah, karena di sini disebut dengan rabithah. Contohnya lagi, anta thalibun mujiddun. Adapun kamu adalah siswa yang rajin. Ini disebut qadhiyah hamliyah. Mahmulnya adalah anta berubah syakhsiyah, yaitu menunjuk pada individu tertentu, hanya menunjuk pada satu individu saja. Thalibun mujidun adalah mahmulnya. Jakarta asimatu Indonesia. Adapun Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini berupa qadhiyah hamliyah. Mahmulnya yaitu asimatu Indonesia, sementara maudhu'nya yaitu adalah Jakarta, menunjuk pada satu tempat, ya. Hadzal waladu mahbubun, adapun anak ini mahbubun ialah yang dicintai. Ini adalah qadhiyah hamliyah, maudhu'nya adalah hadzal walad, ini menunjuk pada satu individu saja. Karena itu dia dinamakan syakhsiyah. Mahbubun, sementara mahbubun adalah mahmulnya. Qadhiyah hamliyah yang maudhu'nya menunjuk pada individu tertentu, maka disebut dengan qadhiyah hamliyah syakhsiyah.
Selanjutnya, yang kedua disebut dengan muhmalah. Apa yang disebut dengan muhmalah? Muhmalah ini artinya secara lugawi yaitu yang dibiarkan. Apa yang disebut dengan muhmalah? Wahia adapun muhmalah, ma adalah sesuatu, isinya ma ini adalah qadhiyah hamdiyah. Karena maudu'uha yang ada maudu'uha apa subjeknya ma, kulian adalah lafaz kulli. Walam tashtamil dan tidak mencakup apa ma alama atas sesuatu yubayyinu yang menjelaskan apa ma annal hukma bahwa sesungguhnya hukum waqi'un adalah terjadi ala kulli afradil maudu'i atas seluruh individu maudu' au ala ba'dhiha atau atas sebagian afradil maudu'. Nahu al-insanu qabilun litta'limi raqi, adapun manusia adalah menerima pada pembelajaran yang tinggi. Yang kedua disebut dengan muhmalah. Apa yang disebut dengan muhmalah? Yaitu qadhiyah hamdiyah yang maudhu'nya terdiri dari lafaz kulli. Lafaz kulli itu adalah lafaz yang memiliki banyak individu, yang maknanya mencakup pada banyak individu, itu disebut dengan lafaz kulli. Namun meskipun maudhu'nya ini terdiri dari lafaz kulli, cuman tidak ada lafaz yang menjelaskan, tidak ada kuantor, nanti disebut dengan kuantor. Tidak ada lafaz yang menjelaskan bahwasanya hukum di dalam qadhiyah hamliyah itu terjadi. Terjadi pada seluruh individu maudhu'nya atau atas sebagiannya saja. Nggak ada lafaz yang menunjukkan apakah hukum yang terjadi di dalam qadhiyah tersebut itu mencakup kepada seluruh individu dari maudhu' tersebut atau hanya mencakup sebagian dari individu maudhu'nya. Contohnya yaitu al-insanu qabilun litta'limi raqi. Ini disebut dengan qadhiyah hamliyah. Maudhu'nya adalah lafaz insan, sementara mahmulnya adalah qabilun litta'limi raqi. Nah, insan ini sebagai maudhu', yaitu berupa lafaz kulli. Kenapa? Karena insan ini memiliki banyak individu, yaitu Zaid, Hindun, Umar, dan sebagainya. Nah, di dalam qadhiyah ini, di dalam qadhiyah hamliyah ini tidak ada lafaz yang menjelaskan bahwasanya hukum yang terjadi di sini atau mahmulnya berlaku pada seluruh individu dari insan atau hanya berlaku pada sebagiannya saja. Nggak ada penjelasan, nggak ada lafaz yang menjelaskan apakah mahmulnya ini berlaku kepada seluruh individu maudhu'nya atau hanya berlaku kepada sebagian dari individu maudhu'nya. Nah, ini tidak ada penjelasan. Nah, ini disebut dengan muhmalah. Jadi, muhmalah itu adalah qadhiyah hamliyah yang maudhu'nya berupa lafaz kulli, namun tidak ada lafaz yang menjelaskan apakah hukum atau mahmulnya berlaku kepada seluruh individu dari maudhu'nya atau hanya berlaku kepada sebagiannya saja. Ini nanti akan jelas dengan pembagian selanjutnya. Yang ketiga, pembagian qadhiyah hamliyah berdasarkan maudhu'nya yaitu disebut dengan kulliyah universal universal. Wahiyah dan adapun kulliyah ma adalah qadhiyah hamliyah. Karena isinya ma ini adalah qadhiyah hamliyah. Wahiyah adapun kulliyah ma adalah sesuatu, namun isinya ma ini adalah qadhiyah hamliyah. Karena yang ada maudhu'uha apa subjeknya ma, kullian adalah berupa lafaz kulli, washtamalat dan mencakup apa ma, alama atas sesuatu, yubayyinu yang menjelaskan apa ma, ini kembali ke ma yang terakhir ini, annal hukmah bahwa sesungguhnya hukum waqi'un adalah terjadi
ala kulli afrodil maudhu'i, atas seluruh individu maudhu, individu dari maudhu. Nah, yang disebut dengan kuliah di sini adalah qadhiyah hamliyah, yang mana maudhu'nya itu terdiri dari lafaz kulli dan juga ada lafaz yang menjelaskan bahwasanya hukum di dalam qadhiyah hamliyah itu terjadi pada seluruh individu maudhu'nya. Misalnya ini, kullu kainin hayyin muhtajun ilal ghidha'i. Seluruh sesuatu yang ada, seluruh sesuatu yang ada dan hidup, muhtajun ialah butuh ilal ghidha'i pada makanan. Yang menjadi maudhu di sini adalah kainin hayyin. Kainin hayyin ini berupa lafaz kulli yang memiliki banyak individu. Sementara mahmulnya adalah muhtajun ilal ghidha'i. Di dalam qadhiyah ini ada lafaz yang menjelaskan bahwasanya mahmul di sini berlaku kepada seluruh individu maudhu, yaitu yang ditunjukkan dengan lafaz kullun. Nah, qadhiyah hamliyah yang maunya berupa lafaz kulli dan ada lafaz yang menunjukkan bahwasanya hukum di dalam qadhiyah hamliyah itu berlaku kepada seluruh individu dari maudhu'nya, maka itu disebut dengan kulliyah. Nah, disebut dengan kulliyah. Selanjutnya yang keempat disebut dengan juz'iyah, ya, partikular ya. Partikular. Wahia dan adapun juz'iyah ma adalah sesuatu, atau ya ini isinya ma ini adalah qadhiyah hamliyah karena yang ada maudhu'uha apa subjeknya ma, kulian adalah lafaz kulli, washtamalat dan mencakup apa ma alama atas sesuatu, yubayyinu yang menjelaskan apa ma, ini kembali ke ma ini terakhir, annal hukma bahwa sesungguhnya hukum waqi'un adalah terjadi ala ba'di afradil maudhu'i atas sebagian individu maudhu'. Nahu ba'dul kainati hayyun, sebagian yang ada adalah hidup. Sebagian yang ada adalah hidup. Yang disebut dengan juz'iyah adalah qadhiyah hamliyah yang maudhu'nya berupa lafaz kulli dan ada lafaz yang menjelaskan bahwasanya hukum di dalam qadhiyah hamliyah tersebut hanya mencakup pada sebagian maudhu'nya saja. Hanya mencakup pada sebagian individu dari maudhu'nya saja. Misalnya contohnya di sini, ba'dul kainati hayyun. Di sini yang menjadi maudhu' adalah al-kainat. Al-kainat ini berupa lafaz kulli yang memiliki atau yang mencakup kepada banyak individu. Sesuatu yang ada itu bisa berupa manusia, bisa berupa pohon, bisa berupa hewan dan sebagainya. Itu disebut dengan kainat. Ini yang dicakup oleh individu yang dicakup oleh lafaz al-kainat sebagai lafaz kulli. Kemudian yang menjadi mahmulnya adalah lafaz hayyun. Ini menjadi mahmul. Nah, di sini ada lafaz yang menjelaskan ini ba'dun. Ba'dun ini adalah lafaz yang menjelaskan bahwa hukum yang terjadi ya di dalam qadhiyah hamliyah ini hanya berlaku kepada sebagian individu maudhu'nya saja, bukan keseluruhan. Yang ditunjukkan oleh lafaz ba'dun. Lafaz ba'dun ini adalah lafaz yang menjelaskan bahwasanya hukum yang terjadi di dalam qadhiyah hamliyah ini hanya berlaku kepada sebagian individu maudhu'nya saja. Ba'dul kainati hayyun. Sebagian hal-hal yang ada, hayyun adalah hidup. Ini memberlakukan kehidupan kepada sebagian sesuatu yang ada.
kepada sebagian sesuatu yang ada. Ini disebut dengan qadhiyah hamliyah juz'iyah. Disebut dengan qadhiyah hamliyah juz'iyah. Wa ba'dul manatiqati, dan adapun sebagian para logikawan, la ya'tabirul qadhiyata syakhsiyatah, ialah tidak mempertimbangkan siapa ba'dul manatiqah al qadhiyata syakhsiyata kepada qadhiyah syakhsiyah. Sebagian ulama mantik tidak menganggap qadhiyah hamliyah syakhsiyah. Wa ba'duhum, dan adapun sebagian manatiqah ya'tabaraha, ialah mempertimbangkan siapa ba'duhum terhadap qadhiyah syakhsiyah fi hukmil kulliyati, di dalam hukum kulliyah. Di dalam hukum kulliyah statusnya sama dengan qadhiyah hamliyah kulliyah. Sebagian ulama mantik tidak mempertimbangkan qadhiyah syakhsiyah. Sementara sebagian yang lain, ya, sebagian ulama mantik yang lain menyamakan status qadhiyah syakhsiyah ini sama dengan qadhiyah kulliyah. Statusnya sama dengan qadhiyah kulliyah. Amal muhmalatu, adapun muhmalah, fahiyya, maka adapun muhmalah shalihatun, ialah pantas li antakuna kulliyatan, untuk ada apa muhmalah kulliyatan, ialah kulli, wa juz'iyatan, dan juz'i. Adapun qadhiyah muhmalah itu bisa saja, ya, itu bisa disebut dengan ada dua kemungkinan, ya. Bisa kulliyah, bisa juz'iyah. Qadhiyah muhmalah itu bisa kulliyah dan juga bisa juz'iyah. Wa ala kulli halin, dan atas seluruh keadaan, yasdukul hukmu, mencakup al-hukmu, apa hukum, al-juz'iyah kepada juz'i, al-juz'iyah kepada juz'i. Walidzalika, dan karena itu, walidzalika dan karena ala kulli halin yasdukul hukmu al-juz'i, u'tubirat, dipandang apa muhmalah fi quwwatil juz'iyyati, di dalam kekuatan qadhiyah juz'iyah. Sebagian ulama mantik, ya, menyamakan qadhiyah syakhsiyah sama seperti qadhiyah kulliyah. Sementara muhmalah disamakan dengan qadhiyah juz'iyah. Qadhiyah juz'iyah. Kenapa muhmalah disamakan dengan qadhiyah juz'iyah? Karena yang pasti, ya, qadhiyah muhmalah ini, ya, yang pasti hukum yang dikandungnya ialah mencakup kepada juz'i, Sementara meskipun bisa saja qadhiyah muhmalah ini mencakup kepada kulliyah, namun itu tidak pasti. Yang pasti qadhiyah muhmalah ini hukumnya mencakup kepada juz'iyah saja. Karena itu qadhiyah muhmalah ini disamakan dengan qadhiyah juz'iyah. Wa ala hadza, dan atas dasar ini, mungkin irja'u anwa'il qadhiyatil hamliyati, apa mengembalikan macam-macam qadhiyah hamliyah, bi'tibaril mawdu'i, dengan memandang subjek, ila qismaini, kepada dua bagian fakot saja. Karena itu berdasarkan pembagian di atas, ya, bahwasanya qadhiyah syakhsiyah sama dengan kulliyah, qadhiyah muhmalah sama dengan juz'iyah, maka qadhiyah hamliyah dengan memandang atau berdasarkan subjeknya bisa dikerucutkan kepada dua bagian saja. Wahuma, dan adapun qismaini, al-kulliyatu adalah kulliyah, wal juz'iyatu, dan juz'iyah. Berarti qadhiyah hamliyah berdasarkan maudhu'nya, berdasarkan subjeknya, dibagi dua, yaitu qadhiyah kulliyah dan qadhiyah juz'iyah.
Sementara ya qadhiyah syakhsiyah itu sama dengan qadhiyah kulliyah dan qadhiyah muhmalah sama dengan qadhiyah juz'iyah. Wa idza tadzakarna, dan jika kita mengingat annal qadhiyatal hamliyah, bahwasanya qadhiyah hamliyah bi'tibari muliha, dengan mempertimbangkan predikatnya qadhiyah hamliyah, tangqasimu ialah terbagi apa qadhiyah hamliyah ila mujabatin pada mujabah positif, ila mujibatin kepada mujibah atau positif, wasalibatin dan salibah negatif. Arafna, maka kita tahu annal qadhayal hamliyatah, bahwasanya qadhiyah hamliyah arba'atu aqsamin adalah 4 macam atau 4 bagian. Mujabatun kulliyatun ialah mujabah kulliyah yang pertama. Yang kedua mujabatun juz'iyatun ialah mujabah juz'iyah yang kedua. Salibatun kulliyatun yaitu salibah kulliyah. Salibatun juz'iyatun dan salibah juz'i. Nah, ini berdasarkan maudhu'nya, qadhiyah hamliyah bisa dibagi menjadi 2 yaitu kulliyah dan juz'iyah. Sementara berdasarkan mahmulnya, qadhiyah hamliyah dibagi 2 yaitu mujabah dan salibah. Sehingga jika digabung antara pembagian di maudhu' dan pembagian di mahmul, maka qadhiyah hamliyah ini ada 4 yaitu mujabah kulliyah yaitu positif universal, mujibah juz'iyah positif partikular, salibah kulliyah negatif universal, salibah juz'iyah dan negatif partikular. Ini pembagian qadhiyah hamliyah berdasarkan maudhu' dan mahmulnya. Warrasmul bayanil ati, adapun rasm penjelasan berikut yuwattihu ialah menjelaskan apa rasmul bayani, zalika akan hal itu taksim bikhtisarin dengan ringkas, Pertama ini qadhiyah hamliyah berdasarkan mahmulnya dibagi 2 yaitu ada mujibah dan ada salibah. Masing-masing mujibah dibagi menjadi 2 berdasarkan maudhu'nya yaitu kulliyah dan juz'iyah. Begitu juga yang salibah berdasarkan maudhu'nya yaitu ada kulliyah dan ada juz'iyah. Demikian penjelasan mengenai qadhiyah hamliyah berdasarkan pembagian maudhu' dan mahmulnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.